Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita banyak nikmat karunia. Mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pahala atau ganjaran, ya, reward bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman, kemudian orang-orang yang beramal soleh, berbuat kebaikan, dan kemudian orang-orang yang mendirikan sholat. Sholatnya tidak pernah ditinggal, dijaga terus sampai akhir hayatnya. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, dia membayar zakat, tidak sayang hartanya dikeluarkan untuk zakat, maka orang-orang tadi akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan ketenangan pada hidupnya. Allah akan jauhkan dirinya dari rasa takut dan rasa sedih. Kehidupannya akan nikmat, akan bahagia. Ya. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perintah untuk bertakwa dan meninggalkan riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini seruannya kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita tergolong menjadi orang-orang yang beriman, maka Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Ittaqullah. Ya, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Takut untuk berbuat dosa. Takut untuk berbuat maksiat, takut untuk berbuat keburukan, kejelekan. Tuh, ya. Kenapa? Karena kejelekan, keburukan, maksiat, dosa itu akan mendatangkan kesengsaraan. Ya. Ini penting. Orang kadang gitu ya, nih melihat bahwa kondisinya sekarang itu, ya, misalkan ini contoh, ya, ketika dia dagang rugi terus gitu ya, dagangnya rugi terus, ya, itu biasanya hanya mengkaitkan dengan apa? Sesuatu yang kelihatan saja, lahiriah saja. Oh, saya rugi karena gitu ya, apa, banyak pesaing. Ya, orang tetangga saya juga jualan sehingga kemudian apa, nggak banyak yang beli ke saya. Gitu. Ya. Yang menimpa kita itu banyak ya, orang yang melihatnya hanya sekedar ya, disebabkan oleh sesuatu yang kelihatan saja. Padahal bisa jadi dagang kita rugi terus itu akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya.
kita sering meninggalkan sholat, pasti akan berefek pada usaha kita. Ya. Kita jarang baca Quran, itu pasti akan berefek pada kehidupan dunia kita. Gitu ya. Oleh karena itu kata Allah, takutlah kalian kepada Allah, takut untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Karena dosa, maksiat itu akan menyebabkan hidup kita susah, hidup kita sengsara. Ya, sebaliknya kalau kita kemudian menjauhi dosa, menjauhi maksiat, kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah akan menghadirkan kehidupan pada kita, kehidupan yang indah, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang bahagia. Ya, kita mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita dengan mudah. Kenapa? Karena Allah membantu kita, Allah menolong kita. Ya, oleh karena itu perintahnya ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Ya. Nah, kemudian wadaru ma baqiya minar riba, wadaru, ya, dan tinggalkanlah oleh kalian, ya, jangan engkau ambil, tinggalkan ma baqiya, apa yang tersisa minar riba, dari riba. Artinya apa? Kalau misalkan ya ada seseorang ya kemudian meminjamkan uangnya kepada orang lain, kemudian si A ini yang meminjamkan ini gitu ya minta lebihan kepada orang yang dipinjamkan. Ya, kemarin dicontohkan nih si A ya menghutangkan uang 10 juta kepada si B. Kemudian kata si A, nanti kamu balikin 15 juta ya, gitu, kepada si B. Oke, deal. Ya. Kata Allah ya, nih ketika kemudian kita tahu larangan riba, ya, ketika kemudian Allah turunkan larangan riba, maka jangan engkau ambil tuh yang 5 juta itu, tinggalkan itu, enggak usah kemudian diminta kepada orang yang berhutang. Sudah, yang engkau ambil ya 10 juta saja, enggak usah ada lebihan yang 5 juta saja, yang 5 juta tadi. Gitu ya. Gitu. Jadi setelah Allah turunkan ayat tentang riba, keharaman riba, maka nih ya orang-orang yang bertransaksi secara ribawi yang dulunya itu ya tadi menghutangkan uang 10 juta kemudian minta 15 juta, setelah kemudian Allah turunkan ayat tentang keharaman riba, maka sudah, jangan engkau ambil yang 5 juta. Gitu ya. Nanti ada tuh asbabun nuzulnya tuh ya. Ayat tentang riba. Ya, nanti besok ya disampaikan ya, karena besok juga tadi akan melanjutkan nih ayat ini. Tentang apa? Tentang perintah untuk tadi ya, kita tidak mengambil riba tadi, lebihan tadi, gak usah diambil. Ya, udah kalau engkau pinjamkan 10 juta, yang ambilnya 10 jutanya saja, pokoknya saja. Tidak boleh kemudian engkau ambil yang 5 jutanya. Ya. Jadi nih salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu ketika
ketika Allah larang sesuatu maka dia jauhi, ya. Makanya kemudian ayat ini didahului dengan perintah untuk bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan kemudian apa? Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan, ya, jauhkan atau jangan kau ambil sisa riba tadi, ya, yang 5 juta gitu, karena itu haram gitu. In kuntum mu'minin, jikalau kalian orang-orang yang beriman tuh, ya. Jadi orang-orang yang beriman tuh nggak boleh, ya, bertransaksi secara ribawi, menghutangkan uang tapi kita minta lebihan. Kalau kita pingin gitu, ya, uang kita itu nambah, maka akadnya jangan pinjam meminjam, tapi apa? Kerjasama usaha. Nih saya punya uang 10 juta, ya, nih kamu kelola untuk usaha, nanti kita bagi hasil, keuntungannya bagi 50-50 kah, ya, 60-40 kah gitu, ya, 70-30 kah gitu, terserah, tergantung dari kesepakatan, ya. Dari uang yang 10 juta ketika kemudian nih dijadikan modal usaha, kemudian usahanya menguntungkan, nah yang dibagi adalah keuntungannya. Dapat untung 1 juta misalkan, ini dibagi 1 jutanya sesuai dengan kesepakatan di awal. Misalkan yang punya uang tadi, ya, itu dapat 50%, yang ngelola 50%, berarti apa? Dapat 500.000. Itu baru boleh gitu, ya. Akadnya bukan hutang piutang. Ingat, kalau akadnya pinjam meminjam, hutang piutang, tidak boleh ada lebihan. Kalau ada lebihan, itu masuk kategori riba. Riba haram hukumnya. Ayat yang selanjutnya itu nanti ininya nih, sanksinya, ya. So kita akan membahas tentang orang yang kemudian makan riba nih, ya, salah satunya nanti ini, ya. Allah dan Rasulnya akan memerangi. Jadi pada akhirnya akan berperang sama Gusti Allah gitu, sama Kanjeng Nabi. Coba orang lawannya Gusti Allah gimana? Ya KO atau kalah. Mau usaha sekeras apapun nggak akan maju, pasti akan drop, bangkrut, ya. Gitu. Nah kalian ya nanti kalau jadi pengusaha, jadi orang-orang yang berbisnis, terutama nih orang-orang yang tadi menjalankan satu perusahaan, punya perusahaan besar, ya, nih hati-hati, jangan dimasukkan uang yang mengandung unsur riba, habis itu nanti, ya. Jadi riba itu mengerikan, ya. Sekarang banyak orang yang puyeng, tadinya punya usaha bangkrut usahanya, tadinya punya rumahnya enggak, sekarang diambil sama rentenirnya. Waduh, itu ngeri, ya. Makanya jangan main-main dengan riba. Ini jelas banget ini ayatnya. Yang ngasih rezeki kan Gusti Allah. Kata Gusti Allah jangan riba, nanti kalau riba akan habis tuh. Kita makan riba, ya sudah habis tuh. Ya, ingat-ingat ya. Kalian ingat-ingat banget. Jangan sampai itu terjerat riba. Sekarang nggak, makanya banyak kan orang yang nawarin uang. Butuh berapa? 1 juta, 5 juta, 10 juta nih. Tapi nanti bayarnya gitu, ya. Nyicil tuh, nyicil. Tapi dihitung-hitung kita tuh bayarnya lebih dari apa yang kita pinjam. Nanti kalau nggak mampu bayar berlipat lagi, ya. Apa bunganya? Tambahin lagi. Wah, hidupnya apa? Berat.
Nah, sekarang orang mudah kan untuk berhutang ya, mudah. Pakai apa? Hah? Pinjol. Pinjol, pinjaman online. Kita tinggal nyerahin KTP aja, ketik data udah tuh. Habis itu cair transfer dia. Ya, utangnya 1 juta bisa 5 juta kok kita bayar ya. Itu riba, itu ngeri itu. Makanya pada banyak yang tadinya punya usaha, usahanya bangkrut. Ya. Yang tadinya kemudian sudah merintis usahanya ayah minjem aja gitu. Karena tadi mengandung unsur riba, maka kemudian Allah hancurkan. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Jangan terjerat pinjol. Ini zaman sekarang, masya Allah. Pinjol, terus apa lagi? Judol, gitu ya. Itu temennya itu, ya. Itu CS-nya. Pinjol sama judol, gitu ya. Jadi hati-hati ya kalian, di zaman sekarang itu sangat mudah kita melakukan dosa. Itu tadi, pinjol, judol. Kita di kamar aja bisa main judi sekarang, betul nggak? Iya. Ya, ini perlu sampaikan nih Bapak, ulang-ulang lagi nih kalian ya, nih megang HP, kemudian di situ ada aplikasi, ya game, biasanya game dulu nih. Kalian kan seneng main game kan? Wow, main dulu. Habis itu kemudian gini, ada aplikasi gitu ya. Bisa main game tapi kalian harus top up dulu nih, hati-hati. Ini Bapak sering sampaikan untuk mengingatkan, hati-hati, itu judi. Ketika kalian ya baru bisa main game, harus top up dulu, itu judi. Ya ingat ya. Nih, banyak yang nggak sadar, gitu. Ya anak-anak kecil nggak ngerti kan, ya kan? Bagus nih gamenya nih, masuk cek. Tapi top up dulu, bayar dulu. Top up itu kan bayar. Baru kemudian kita bisa main game, ya. Bisa dipastikan kalian nggak akan menang. Yang menang siapa? Bandar judinya. Nggak ada ceritanya judi itu bisa kaya, kita nggak ada ceritanya. Ya, jadi kalau kalian ini yang nggak percaya, mana orang yang berjudi kemudian kaya, itu nggak ada ceritanya. Kaya itu karena dikasih sama bandarnya. Udah sekali aja tapi habis itu dikeruk lagi duit kalian. Judi itu begitu. Ya, yang ngomong tadi ya, yang ahli judi itu, bandar judinya kan di YouTube kan ada tuh. Nggak ada ceritanya orang bisa kaya dari judi, itu nggak ada ceritanya. Iya kan, dari zamannya Nabi Adam juga sama nanti hari kiamat begitu. Ya, nggak ada ceritanya. Ya, ingat ya, hati-hati ya kalian pegang HP. Habis itu main game. Nih awalnya sih nggak bayar, game-game yang ini aja, yang gratisan tuh ya. Tapi nanti itu dimasuk tuh aplikasi tadi game. Bagus nih, coba. Tapi di situ nanti suruh top up. Top up itu kan bayar, kita mengeluarkan uang. Walaupun uangnya mungkin kecil. Ya. Jadi jangan dikira bahwa judi itu yang uangnya gede-gedean itu. Ya. 1 juta, 5 juta. Bukan yang kecil-kecil. Yang berapa sih top up, kalau tahu berapa? Kalau game-game gitu tuh. Berapa? Berapa? 20.000, ya kan? Top up. Kan kecil Pak ini, tapi itu judi. Nanti kalau udah 20.000 nanti naik. Yang 50.000 nanti naik lagi. Benar nggak? Itu judi. Uang kalian terus kesedot, ya nih. Karena sudah kecanduan, ya nih. Karena sudah kecanduan, terus aja dari top up. Terus habis itu uangnya habis, nggak punya uang. Apa yang kemudian dilakukan? Minta pada orang tuanya, duit sih gua wis lah, jaluk duit.
Ya pokoknya duit nggak dikasih sama orang tuanya, ngamuk-ngamuk. Mungkin dia kalau masih kecil 100.000 dikasih, tapi kalau udah tambah nih kita nyandu, kan nambah gede kita ininya top upnya. Nggak punya duit tuh orang tuanya, marah-marah, ya bener nggak? Akhirnya apa? Ngambil tadi tuh barang-barang di rumah. Apa yang bisa dijual ya? Ambil jual, barang-barang di rumah habis, gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan? Ya, kanan kirinya lihat, anak sepeda motor beli, ya cukup. Itu nanti efeknya ke sana. Jadi jangan dikira kemudian ini tidak berefek. Judi ini kelihatannya kecil tadi 50.000, 50, tapi otak itu terus dia pingin yang lebih terus. Apalagi setan udah masuk di situ, udah embat aja lah. Itu anak sepeda nih harapan di rumah embat, anak motor tuh itu maling jadi. Nggak berani maling apa? Pinjol. Pinjem aja nih. Ya nggak KTP wong tua ya. Ya, wong tua lagi turu KTP dicolong, dijukut gitu, dipoto, dia ini coba. Ya. Nggak taunya tiba-tiba ada tagihan, kaget wong tua. Siapa kita beli apa? Ternyata anaknya. Tuh, ya. Hancur semuanya udah. Gara-gara apa? Judi. Ya, jadi nggak ada ceritanya ya orang kaya dari judi. Udah itu dari mulai tadi zamannya Nabi Adam sampai dari kiamat tuh begitu. Hukumnya begitu. Makanya apa? Allah melarang kita untuk berjudi. Hati-hati ya nah ya semuanya nih. Kalian hati-hati. Oke ya. Nanti ya itu tadi pelan-pelan pinter aja orang tuh supaya kita apa? Kita jadi berjudi di kamar aja tuh main game terus. Ya, hati-hati otaknya rusak ya. Ini saraf-saraf kita, ini konslet. Ya. Itu makanya kenapa kemudian sekarang ya, ini pemerintah lagi buat aturan. Ya, setuju nih orang-orang tua zaman sekarang kan puyang, gimana nih anak saya udah kecanduan HP. Sebenarnya bukan kecanduan HP, kecanduan apa? Game. Ya kan? Kalau megang HP mesti game. Gitu. Nah sekarang pemerintah ya katanya mau membuat aturan pemakaian gadget untuk anak-anak. Nanti nggak boleh. Ya. Jadi ya ini selaras benar. Kalau ini dibiarkan nih ya, waktu dibuarun kayak sekarang, mau gimana Indonesia? Generasinya hancur nantinya. Main game baik. Hancur, generasi kita hancur. Indonesia akan hancur kalau generasinya jadi gamer gitu ya. Iya, rusak karena otak yang diserang. Ya. Nah, otak hati-hati ya kalian semuanya nih. Ya. Itu kenapa? Karena nyandu kayak orang merokok tuh. Bakal beli ngerokok, aduh jare gitu kayak katanya yang udah kecanduan rokok. Gua apa? Lambe sepet pahit katanya. Kudu ngerokok baik. Nyandu. Ya. Mana duit. Goleti. Sampai itu ada saking kecanduan nggak punya uang, itu nyari asbak. Coba, ada nyari asbak. Ngapain nyari asbak? Nyari puntung rokok tuh di sini. Sampainya kecanduan. Makanya rokok segala macam itulah ya. Hati-hati ya kalian. Kan enak kalau nggak ngerokok tuh. Enak kan? Enak lagi kita nggak usah pikirin sedot pilihan. Ya. Makanya di sini nggak boleh ngerokok. Ya. Itu tujuannya untuk kebaikan kalian. Nggak boleh pegang HP, nggak boleh ngerokok. Itu untuk kebaikan kalian. Kalau pingin kalian tuh jadi generasi-generasi hebat. Zaman sekarang tuh gampang jadi orang sukses. Jauh lebih gampang. Kenapa? Kalian tidak megang HP, kalian tidak ngerokok. Itu modal kalian jadi orang kaya asli.
Kenapa? Karena saingan-saingan kalian, nih ya, anak-anak seusia kalian udah pada kena kecanduan semua. HP kecanduan, rokok kecanduan. Coba. Ya, gampang saingan kalian tuh udah KO tuh. Kenapa? Karena udah kecanduan semua. Kalian tadi pertahankan itu. Kalian akan jadi orang-orang sukses. Sok aja. Ya. Makanya itu kepentingannya bukan untuk apa-apa. Kenapa sih nggak boleh main HP? Kenapa sih nggak boleh ngerokok? Kenapa? Ya katanya pengen jadi orang sukses. Ya, gitu. Kalau kalian pengen jadi juara itu kan apa namanya, ngalahin yang lain. Yang lain udah pada kecanduan semua. Game udah kecanduan, apa udah kecanduan, rokok udah kecanduan. Itu negatif semua, bener gak? Nah kalian udah fokus aja nih. Jadi kalian badannya sehat, ya kan? Gitu, pikirannya jernih, ya. Enggak kemudian konslet tadi, kabel apa namanya, saraf otaknya sehat. Enak kalian. Udah tinggal konsisten terus, berhasil kalian. Kenapa? Karena saingan kalian nih, ya, anak-anak seusia kalian udah kena semua tuh. Ya, yang di luar sana coba. Ya, Bapak berkali-kali ngobrol sama orang tua zaman sekarang. Aduh Pak Anwar, itu anak saya gimana ya, belum. Kenapa Bu? Lagi-lagi HP, lagi-lagi rokok. Yang lebih parah lagi, naudzubillah ya, narkoba. Di mana-mana sekarang. Dan narkoba itu kan nggak panjang umurnya. Salah satu faktor yang menyebabkan umurnya pendek adalah narkoba itu bisa dihitung. Orang kena narkoba sekian tahun mati dia. Coba, ngeri itu. Ya, kalian bisa lihat. Ya, orang-orang yang sudah kena narkoba sekian tahun mati dia. Bisa diprediksi umurnya. Nggak panjang. Kenapa? Itu bahaya banget. Sekarang ada lagi yang terbaru katanya gitu. Gimana ini? Disemprot. Jadi kayak minyak wangi itu. Rokok, ini rokok bener nih, gak ada narkobanya. Kemudian disemprot aja rokok itu pakai ini, zat ini, cet. Itu nge-fly. Oh. Sekarang kemarin kena apa namanya, bandarnya. Ya, bandarnya kena. Itu dari Cina. Ini Cina ini luar biasa. Ya, pengen menghancurkan Indonesia, caranya begitu. Rokok biasa, semprot aja, cet gitu ya, disemprot pakai itu, udah tuh nge-fly. Yang kena apa? Ginjal. Lah orang kalau udah nyandunya rokok enak aja. Tapi nih zat itu akan menghancurkan ginjalnya. Nah, ginjal bakal kenapa? Cuci darah tuh udah tuh sedelat maning tuh. Beli suwe bakal bisa mana? Ya, gitu. Oleh karena itu, ya, nih aturan-aturan yang kemudian, ya, ada di sini nih, nggak boleh HP, nggak boleh macam-macam itu rokok gitu. Itu untuk melindungi kalian. Bapak pingin kalian itu sehat badannya, pinter, cerdas, berhasil, sukses. Aduh Pak, berat banget sih Pak ini. Udah bismillah aja jalani kok, bisa kalian. Ya. Daripada kalian tadi keluar nih, apa? Benar, hasil penelitian kena nih sarafnya. Konsep pada konslet. Di otak kalian itu terdapat tadi saraf-saraf yang luar biasa banyaknya. Miliaran jumlahnya. Gusti Allah tuh luar biasa, bikin otak manusia tuh gak main-main itu. Ya, saraf-sarafnya itu miliaran jumlahnya. Itu kecil-kecil gitu ya. Itu kalau sudah nih kita kecanduan sesuatu maka konslet nih. Kalau kabel listrik itu gitu ya. Kalian pernah ya? Nih ada kabel, kemudian ada aliran listriknya. Kemudian kalian ini kan kami dekatkan. Apa itu? Keluar apa? Api kan? Nah kalau kemudian itu terus menerus panas, jadi terbakar, jadi putus, sehingga kemudian begini nantinya. Makanya salah satu nih
Kalau udah kecanduan nggak fokus, hati-hati nih ya. Yang di sini kemudian sering nggak fokus, hati-hati. Bisa jadi itu karena sebab kecanduan HP. Wis konslet. Iku bener ya maning angel. Gitu ya. Itu aja. Jadi aduh ning pondok boleh nggo HP, boleh ngerokok segala macam. Ya, itu semuanya tujuannya untuk kalian supaya jadi orang yang berhasil. Enak nanti ya. Tadi saingan kalian nanti ya, teman-teman kalian itu kan udah di luaran sana udah kecanduan semua. Kan kalian jadi orang tadi. Otaknya fresh, pikirannya bener gitu ya. Iya kan? Kemudian badannya sehat. Udah kalian juara itu. Ya. Jadi ya tadi Bapak sampaikan aturan-aturan di sini itu untuk supaya melindungi kalian. Ngeri ya. Nanti kalau udah merokok ini lama-lama nyobain tadi itu narkoba segala mau dibilang tuh. Mudah-mudahan kita dilindungi sama Gusti Allah ya. Amin. Gitu. Iya ya. Jadi bukan aduh blenak bisa cari pondok ya, boleh kian, boleh kuon, boleh apalah, boleh gitu. Sabar arane kene pondok gitu ya. Pengen jadi orang sukses itu harus kuat, harus sabar. Katanya pengen jadi orang sukses. Sabar, sing sabar. Kalau bahasa Cirebonnya tuh sing dawa ususe. Gitu ya. Itu istilah orang tua dulu ya. Sing dawa ususe ya cum. Maksudnya apa? Sing sabar ya cum. Ya, orang-orang sabar itu dekat sama Gusti Allah. Allah itu pasti akan bantu orang-orang yang sabar. Nuntut ilmu kalian bertahun-tahun di sini, nggak pegang HP, nggak ngerokok, nggak ini, nggak itu, terjaga. Ya, doa-doa kalian tuh mustajab. Ya, makanya sering doa, ya Allah jadikan saya orang yang sukses, berhasil dunia dan akhirat, bisa ngangkat derajat keluarga, itu ya, bisa kemudian membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan banyak orang. Doa-doa kalian itu mustajab. Ya kenapa? Kalian tadi terlindungi. Ya, dosa titik. Gitu. Dibandingkan dengan punten di luaran sana. Di luaran sana bocah gitu. Nah, dari mana nak? Gitu, dari belajar mah padahal apa? Dolanan HP karo bature. Bohong. Wow, semacam-macam. Ya, oleh karena itu yang sabar. Bismillah ya, 3 tahun, 6 tahun, terus itu ya, yang sabar. Waktu sekarang berjalan cepat, nggak kerasa. Bener nggak? Kerasa beli waktu sekarang? Enggak. Ini hari apa nih? Hari Selasa. Nanti kita sebentar lagi. Kok Selasa maning ya? Bener. Perasaan baru kemarin sholat Jumat maning. Cepet bisa. Tiba-tiba udah lulus aja saya. Udah 3 tahun aja saya. Udah 6 tahun aja saya. Nggak terasa. Udah Pak ikuti aja. Bismillah yang ikhlas. Ya, yang ikhlas. Ya, tahan dulu. Nanti nih main HP-nya nanti kalau kalian udah ngerti, oh ini baik, oh ini nggak baik, yang baik ya yang kalian lakukan. Karena biasanya nih kalau seumuran kalian pengennya yang nggak baik-baiknya, ya karena kenapa? Masih menuruti hawa nafsu, mundur musarian, baik nggak? Enggak, mata kena, otak kena, nanti emosional, ya kan? Marah-marah, bahasa marah, nah ini mau apa sih? Kenapa? Otaknya konslet, gitu ya. Panas. Ya, oleh karena itu ya, ini kalian yang sabar. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan pada kita semuanya dari hal-hal buruk, hal-hal negatif. Ya,
dan Allah berikan nih keistiqomahan pada kita semua sehingga kemudian kita mampu meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazza an qawli wa fi'li wa niyati bihi astabi dunya wa ukhra